Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adiandri Ananda Billy, NIM 2021 340012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha olahan pisang menjadi keripik pisang dengan menggunakan metode analisis SWOT dengan asesor Asosiasi Ibu Wida Ayu Rima Merdika. Oke, kita langsung saja dengan penjelasannya. Pada alur proses usaha, yang pertama itu ada praproduksi. Jadi praproduksi ada analisis pisang baku, analisis pasar keripik, studi kelayakan, dan juga yang keempat ada perencanaan. Dan juga yang kedua ada produksi keripik pisang. Yang pertama pengupasan, pencucian, pengirisan, dan pengasinan, dan penggorengan, penirisan, yang terakhir pendinginan. Proses yang ketiga pemberian rasa dan penghalusan. Poin yang pertama pencampuran bumbu, yang kedua pengadukan rasa, yang ketiga penataan keripik, dan yang keempat ada kualitas kontrol rasa. Poin yang keempat pengemasan produk pouch ekonomi, saset mini, box premium, label dan desain. Yang kelima pemasaran dan branding. Pemasaran sendiri ada beberapa poin. Yang pertama media sosial dan digital, dan yang kedua kita bisa menjual di marketplace keripik, dan yang ketiga promosi konten, yang keempat merek dan branding. Poin yang keenam distribusi dan target pasar. Target pasar sendiri bisa menggunakan alat transportasi dengan distribusi langsung, yang kedua retail atau di minimarket, yang ketiga toko oleh-oleh, dan yang keempat kafe dan resto, dan terakhir konsumen akhir. Di sini juga ada infrastruktur pendukung, gudang bahan baku, penyimpanan pisang dan bahan pendukung. Dan yang kedua laboratorium kualitas, pengujian mutu pisang dan keripik. Yang berikut peralatan produksi, peralatan pengolahan higienis seperti pengirisan, penggorengan. Ada 3 pilar kelayakan usaha dengan olahan pisang menjadi keripik pisang. Yang pertama aspek teknis, ketersediaan pisang bahan baku, teknologi penggorengan, kapasitas dan lokasi. Yang kedua aspek pasar dan pemasaran, analisis pasar keripik pisang pesaing, strategi pemasaran, distribusi. Dan yang berikut aspek finansial, investasi HPP keripik, harga jual, proyeksi penjualan. Dan yang keempat aspek lingkungan. Di sini juga kita bisa melihat aspek lingkungan, pengolahan limbah kulit pisang dan minyak goreng. Dan ada nilai tambah dan dampak. Nilai jual pisang meningkat melalui pengolahan menjadi keripik bernilai tinggi. Dan berikut meningkatkan pendapatan petani pisang, permintaan stabil. Yang ketiga menyajikan produk pangan sehat dan lezat, higienis dan bergizi. Yang keempat mendukung ketahanan pangan lokal, optimalisasi potensi pisang lokal. Di sini juga kita melihat target pasar. Target pasar yang pertama itu pada keluarga, dan yang kedua anak-anak dan remaja, dan yang ketiga hotel dan restoran, keempat snack pendamping, kafe dan cafe shop. Dan kita langsung melihat bahan buah pisang sendiri ada di sini, dan juga pisang irisan dan bumbu, dan yang ketiga keripik pisang jadi, yang keempat nilai jual meningkat, yang kelima pendapatan petani dan pelaku usaha meningkat. Jadi pada olahan pisang menjadi keripik pisang ini sangat-sangat berarti untuk petani maupun pelaku usaha sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat sama-sama menguntungkan satu sama lain. Kita melihat juga ini petani, mereka mempunyai pisang bisa menjual di
pelaku usaha atau di UMKM. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.